Master Melville terkejut dan memanggil Alan anak nakal karena berkata begitu, tetapi Alan bercanda bahwa dia pasti merindukan masa mudanya. Alan mengingatkan bahwa mereka harus mengunjungi istana kerajaan, dan Master Melville setuju. Alan mendekati Russell dan meminta maaf atas perilaku gurunya pada pertemuan pertama mereka. Russell tertawa dan berkata bahwa itu tidak masalah. Anak kita berkata bahwa, meskipun begitu, dia sedikit kecewa karena dia ingin menunjukkan sihirnya. Vermilion terkejut dengan kata-kata Russell dan berpendapat bahwa anak itu pasti terlalu percaya diri. Melville tertawa dan berkata bahwa Russell cukup berani. Dia mengatakan bahwa dia penasaran dari mana rasa percaya diri itu berasal dan mengisi ruangan dengan auranya. Russell terkejut melihat aura Master Spare Tower dan berkata bahwa rasanya seperti dia berada di tengah samudra. Master Melville tertawa mendengar komentar Russell dan mengatakan bahwa dia tidak tahu ada sesuatu yang bisa mengejutkannya di usia tuanya. Ketika dia bangkit untuk pergi, dia meminta Daria untuk bertaruh dengannya, dan ini mengejutkannya. Dia memberitahunya bahwa dalam 5 tahun, jika muridnya mengejar muridnya yang sepenuhnya, dia akan memberinya salah satu artefak mitologis miliknya. Daria terlihat puas dan berseru. Russell mendengarnya dan teringat bahwa artefak mitologis adalah benda dari zaman mitos. Itu adalah peninggalan yang ada pada zaman yang terlupakan. Menurut yang dia dengar, bahkan artefak terlemah pun mengandung mana yang hampir setara dengan cincin sihir ketujuh. Daria mengatakan dia harus mengubahnya menjadi 3 tahun, dan Melville terkejut. Dia mengusulkan bahwa jika muridnya tidak mengejar muridnya dalam 3 tahun, maka dia akan menyerahkan artefak mitologisnya sendiri. Master Melville tertawa dan mengingatkannya bahwa dia tidak bisa menariknya kembali sekarang. Daria hanya tersenyum dan memberitahunya untuk mempersiapkan artefaknya lebih awal. Melville akhirnya pergi dan memberitahu Alan untuk mengikutinya. Alan membungkuk dengan hormat dan memberitahu Master Api bahwa mereka akan pergi sementara Melville terus tertawa. Ketika mereka keluar, Alan bertanya kepada gurunya apakah dia baik-baik saja dengan mempertaruhkan artefak mitologis untuk sebuah taruhan. Melville memberitahunya bahwa itu tidak diperbolehkan, yang membuat Alan terkejut. Sang guru berbalik ke arahnya dan memberitahunya untuk berusaha sebaik mungkin, untuk memberikan yang terbaik. Alan merasa canggung dan mengatakan bahwa dia merasa seperti orang yang lebih tua dalam hubungan ini. Sementara itu, Vermilion memberitahu Russell bahwa dia sepertinya tidak bisa diam pada hari pertama. Dia bertanya apakah Alan temannya, jadi Russell meminta maaf. Anak kita bertanya-tanya apakah dia benar-benar melakukan sesuatu yang salah. Kemudian, Nona Daria berbicara dengan Russell dan memberitahunya bahwa Olsen memberitahunya bahwa dia ingin membantu melacak anggota sekte. Dia mengonfirmasi bahwa dia ingin melakukannya. Master Daria menyebutkan bahwa dia berbicara pada waktu yang tepat karena dia baru saja menerima laporan dari mata-mata mereka. Dia memberitahunya bahwa mereka menemukan jejak anggota sekte yang menyerang akademi. Dia terlihat di suatu tempat di Sudra, sebuah kota netral, dan dia berusaha melarikan diri sendirian. Russell teringat bahwa Sudra adalah sebuah surga bagi para penjahat, yang pasti menjadi alasan mengapa dia memilih tempat ini untuk melarikan diri. Master Daria menyebutkan bahwa melacak pelaku akan lebih mudah baginya karena dia sudah pernah menghadapi pelaku tersebut. Dia mengatakan satu-satunya masalah adalah bahwa pelaku kemungkinan besar sudah siap untuk mempertahankan diri lagi. Dia bertanya apakah Russell masih akan mengambil risiko itu. Russell mengejutkannya dengan mengatakan bahwa dia akan memenuhi tugasnya sebagai penjaga kerajaan. Master tampaknya senang dengan jawabannya dan memberitahunya bahwa dia akan berangkat keesokan paginya. Dia memberitahunya bahwa dia akan mempersiapkan portal teleportasi untuknya dan mengingatkannya untuk tidak lupa membawa perlengkapan. Anak kita senang karena dia diberi izin, dan dia merasa bahwa dia telah mengambil langkah pertama untuk mencegah kematian Profesor Hubert. Keesokan paginya, Russell pergi ke Sudra dengan sebuah kereta. Di dalam kereta, dia terkejut karena mereka memberinya 2 ramuan kelas tertinggi, yang belum pernah bisa dia gunakan karena harganya yang cukup mahal. Russell menebak bahwa sang master khawatir karena dia adalah murid termuda mereka, meskipun dia diizinkan menjalani misi ini. Saat dalam perjalanan, dia melihat sebuah bangunan yang menarik perhatiannya, jadi dia memutuskan untuk berhenti sebentar. Itu adalah Louvre Museum, tempat di mana perjalanannya dimulai. Dia bergegas menuju ruangan di mana dia melihat hati naga. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa selama ini dia bertanya-tanya mengapa keajaiban seperti itu terjadi padanya. Kesimpulannya adalah bahwa itu terjadi untuk membuatnya tumbuh lebih kuat dan melindungi lebih banyak orang. Tiba-tiba, sebuah layar muncul dengan misi untuk mendapatkan hati dari Dragonfolk dengan hadiah yang tidak diketahui. Pemberitahuan lain menunjukkan misi lain yang disebut Dragonication, di mana dia dapat memanfaatkan kekuatan naga sesuai kehendaknya, dengan hadiah 3 batu menengah. Russell menyadari bahwa mendapatkan hati Dragonfolk berarti dia harus memberikan kontribusi besar untuk mendapatkan komoditas milik keluarga kerajaan, yang cukup sulit, tetapi tidak mustahil. Dia memeriksa misi lainnya dan bertanya-tanya apa sebenarnya Dragonication itu. Sistem memutuskan untuk menjelaskannya ketika menyadari bahwa dia tidak memahaminya. Untuk menjelaskannya, sistem memicu ledakan mana yang aneh, dan mata Russell menjadi seperti mata naga. Russell teringat bahwa dia pernah merasakan sensasi ini sebelumnya ketika mendapatkan dorongan sihir pada saat-saat krisis. Dia melihat mata reptilnya di cermin dan bertanya-tanya apakah dia yang ada di cermin itu. Kemudian hari itu, dia menyimpulkan bahwa kekuatan ini pasti muncul selama ujian api, dan itu pasti alasan mengapa dia bisa bertahan. Dia berharap bisa mengendalikan sensasi itu sesuai kehendak. Dia juga mempertimbangkan kemungkinan bahwa dia mungkin bisa meningkatkan kekuatannya dengan menambahkan teknik overheat ke Dragonication. Jika dia berhasil melakukannya, itu bisa menjadi serangan mematikan yang hampir setara dengan cincin sihir ke-6.
Satu-satunya masalah adalah bahwa dia tidak tahu bagaimana menguasainya, karena kekuatan itu hanya muncul dengan sendirinya saat dalam bahaya. Pepper mendengarnya mengeluh bahwa dia tidak punya waktu untuk berlatih karena misi tersebut, dan menyadari bahwa bahkan untuk memanggil Dragonication pun tidak akan mungkin dengan pelatihan biasa. Pepper mendapatkan ide dan mencoba menariknya pergi. Dia terus merajuk, dan dia berkata pada dirinya sendiri bahwa tidak peduli seberapa banyak dia fokus, dia tidak bisa merasakan rasa krisis yang sama sesuai kehendak. Pepper melihat bahwa dia tidak bergerak dan menjadi marah. Tiba-tiba Russell melihat aliran api di wajahnya. Dia cepat-cepat bangkit dan melihat Pepper mendengus dalam bahasa naga. Russell tertawa dan bertanya apakah Pepper bisa membantunya. Pepper tersenyum dan mendengus setuju. Kemudian, Russell duduk dengan penuh perhatian saat Pepper duduk di kepalanya. Dia mencoba melintasi ke dunia mana, seperti yang diajarkan Lady Ilo padanya. Dia segera muncul di sana dalam pikirannya dan ingat bahwa dia pernah berada di sini bersama Ilo. Aliran waktu di sini berbeda dibandingkan dengan dunia normal, dan mungkin ini adalah tempat yang sempurna untuk latihan sihir. Satu-satunya masalah adalah dia tidak punya teman bertarung. Tiba-tiba dia melihat ke belakang saat sesuatu mengejutkannya. Seekor naga besar muncul, dan jelas itu adalah Pepper. Russell terkejut melihat bentuk aslinya, tetapi Pepper hanya menyenggolnya dengan main-main. Dia berterima kasih pada Pepper atas bantuannya, tetapi dia mengatakan dia tidak nyaman bertarung melawannya. Russell melihat bahwa Pepper membawa beberapa makhluk roh lain untuknya lawan, dan dia tertawa karena khawatir untuk apa-apa. Salah satu makhluk roh itu tampak seperti seorang pria, dan Russell tersenyum ketika melihatnya. Dia memencet buku jarinya dan berkata pada Pepper untuk membantunya. Sementara itu, di sebuah pub di Sudra, beberapa mata-mata melaporkan kepada kapten mereka bahwa para penyembah telah meninggalkan kota dan bertanya apakah mereka harus mengejar mereka. Kapten memerintahkan mereka untuk mengerahkan seluruh kekuatan untuk mengejar. Kapten meminta seorang pria bernama Jackson untuk melaporkan kepada Miss Daria bahwa situasi telah berubah. Jackson mengonfirmasi perintahnya dan memberitahukan mereka semua untuk berhati-hati. Kapten tersenyum dan mengatakan bahwa dia tidak perlu khawatir. Dia memberitahu bahwa dia mendengar seorang dewa yang dilatih oleh Daria sendiri akan datang untuk membantu. Dia menambahkan bahwa dia tidak bisa membiarkan siapapun mengambil kesempatan bermainnya. Segera setelah itu, dia memerintahkan para pria untuk mengikutinya saat mereka keluar untuk misi. 3 hari kemudian, di sebuah tempat persembunyian di Sudra, Jackson menyadari bahwa mereka membutuhkan dewa dari Flame Tower untuk sampai ke sini dengan cepat. Dia mengirimkan laporan melalui bola kristal dan memberitahu mereka bahwa pengintai dari Flame Tower hilang. Kemudian pada hari itu, beberapa orang melihat sesuatu yang aneh di jalan. Mereka terkejut melihat seorang anak seperti Russell di tempat keras seperti Sudra. Sudra adalah kota netral di mana para penjahat biasanya datang untuk melarikan diri dari hukum. Russell menyadari bahwa akan memakan waktu lama baginya untuk mencapai Sudra jika bukan karena gerbang teleportasi di kota kerajaan. Namun demikian, dia tetap memerlukan waktu seminggu untuk sampai ke sini meskipun sudah menggunakan gerbang tersebut. Tetapi berkat pelatihan gambar di dunia roh, dia bisa berlatih dengan baik, seolah-olah sudah berbulan-bulan dia sampai ke sini. Dia mengingat pertempurannya di dunia roh dan bagaimana dia bisa belajar Dragonication. Setelah itu, sistem memberitahunya bahwa dia telah memanifestasikan kekuatan naga sesuai kehendaknya, dan tanduk naganya akan muncul sesuai dengan levelnya saat ini. Dia juga diberitahu bahwa selama Dragonification, penggunaan atribut apinya akan meningkat pesat. Namun demikian, dia menyadari bahwa masih ada terlalu banyak masalah yang perlu diselesaikan. Dia ingat pertarungannya dengan roh-roh mengerikan di dunia roh dan bagaimana Dragonification-nya berhenti setelah beberapa detik, membiarkan monster itu memukulnya ke tanah. Masalah pertama adalah kekuatan itu hanya bertahan selama 15 detik. Masalah kedua adalah recoil saat menggunakannya. Sama seperti saat menggunakan overheat, dia menjadi cukup tak berdaya segera setelah menggunakannya. Sementara itu, saat berjalan, Russell melihat sebuah tongkat besar berayun di depannya. Seorang pria menghentikannya dan bertanya apakah dia tersesat. Pria itu tersenyum dan memberitahu Russell bahwa dia bisa menunjukkan jalan jika mau, tetapi anak kita tidak menjawab karena jelas pria itu berusaha merampoknya. Russell meraih tongkat dari tangannya dan memberitahunya bahwa kebetulan sekali dia bertemu dengannya, dan semua pria yang mengelilinginya bingung. Setelah dipukuli habis-habisan, pria itu dengan ceria membawa Russell ke tempat yang disebut Wyvern Tavern seperti yang dijanjikan. Kedua pria yang dipukuli membungkuk hormat dan berkata bahwa mereka berharap perjalanannya nyaman. Russell tertawa dalam hatinya bahwa orang-orang ini adalah orang bodoh yang tidak berguna, jadi dia menyuruh mereka pergi. Ketika Russell masuk, dia melihat Jackson yang sedang bekerja sebagai bartender. Ketika dia duduk, Jackson bertanya apa yang ingin dia pesan, dan anak kita berkata dia ingin koktail Drake merah yang dicampur dengan Brix berusia 12 tahun. Seorang pria di dekatnya tertawa dan menyebut Russell gila karena dia akan memesan koktail dengan alkohol lebih dari 70%. Russell menyadari bahwa dia bisa mati jika meminum sesuatu seperti itu. Namun, pesanan yang dia buat adalah kode rahasia dari Flame Tower. Jackson menyadari hal ini dan berkata dalam hatinya bahwa dia tidak percaya seorang anak sekecil itu bisa menjadi dewa dari Flame Tower. Saat menyajikan minuman untuknya, dia bertanya-tanya apakah dia terlalu muda. Tiba-tiba Russell dikelilingi oleh perisai sihir. Jackson memberitahunya bahwa itu adalah sihir peredam suara dan para pelanggan tidak bisa mendengar percakapan mereka. Dia memperkenalkan dirinya pada Russell dan memberitahunya bahwa dia adalah seorang penyihir dari Red Tower yang dikirim ke sini. Dia mengatakan dia bekerja di Ambience sebagai manajer di Yellow Wyvern ini. Russell juga memperkenalkan dirinya dan menyarankan agar mereka pergi ke tempat lain. Ketika mereka keluar, Russell bertanya tentang para pengintai yang hilang 3 hari lalu.
Jackson mengonfirmasi bahwa itu benar, dan yang terakhir mereka dengar adalah para pengintai itu menuju reruntuhan gurun, mengikuti penyihir yang menyerang para anak itu. Russell bertanya apakah mereka terjebak dalam perangkap, tetapi Jackson mengatakan mereka bukan tipe orang yang bertindak terburu-buru dan jatuh dalam perangkap. Russell bertanya apakah Jackson memiliki peta untuk jalan menuju reruntuhan gurun, dan Jackson bertanya-tanya untuk apa dia membutuhkan satu. Anak kita berkata dia perlu menyelamatkan mereka, tetapi Jackson memberitahunya bahwa tempat itu bukan tempat yang bisa dia masuki sendirian. Dia mengatakan bahwa reruntuhan tempat pengintai itu hilang dekat dengan perbatasan kerajaan dan cukup berbahaya. Russell berpikir bahwa Jackson tampaknya tidak mempercayai kemampuannya, tetapi Jackson menyarankan agar dia menunggu bantuan tambahan. Tiba-tiba Russell mengaktifkan aura mananya, dan ini mengejutkan pria itu. Jackson teringat bahwa dia mendengar bahwa Russell baru saja mencapai cincin keempat, tetapi energi yang dia pancarkan setidaknya sihir level kelima. Bagian yang paling buruk adalah betapa mudahnya dia mengendalikannya. Jackson terbatuk karena dampak aura mana itu dan mengakui bahwa dia tampaknya terlalu terburu-buru. Dia berkata bahwa dia akan memberitahunya jalan menuju reruntuhan. Russell tersenyum saat menyadari bahwa pendekatannya berhasil. Sementara itu, di tempat lain di Sudra, penyihir itu melaporkan kepada beberapa orang yang lebih tinggi di sekte sesat dan memberitahukan mereka bahwa mereka telah meninggalkan jejak seperti yang diperintahkan. Kedua penyihir yang tersembunyi memuji pekerjaannya yang baik dan mengatakan mereka sudah bisa mencium bau darah dari mereka yang akan datang menyelidiki. Keesokan paginya, Russell menuju reruntuhan gurun. Saat meminum sebotol air, dia berharap dia sudah mengetahui tentang panasnya lebih awal sehingga dia bisa meningkatkan sihir esnya. Dia menuangkan sebagian air di kepalanya karena tempat itu cukup panas. Akhirnya, dia tiba di sebuah bangunan di tengah reruntuhan gurun tempat para pria terakhir terlihat. Anak kita menyadari bahwa ada banyak pintu masuk ke dalam bangunan tersebut. Dia berpikir bahwa jika misinya hanya untuk menemukan para pemuja sesat, dia pasti sudah meledakkan reruntuhan itu dan memaksa mereka keluar. Tetapi karena mereka mungkin telah menangkap para pengintai di dalamnya, itu bukan pilihan, dan dia harus masuk ke dalam. Russell berasumsi bahwa mereka mungkin memiliki jebakan di dalam bangunan itu. Dia memutuskan untuk masuk melalui rute yang berbeda, jika itu memang masalahnya. Untuk memasuki tempat itu dengan cara yang paling tak terduga agar bisa mengejutkan mereka, dia melompat ke atap bangunan. Dia mendarat melalui atap dan menahan jatuhnya dengan sihir angin. Setelah mendarat, dia senang melihat bahwa tidak ada jebakan yang menyambutnya. Ketika dia melihat ke depannya, dia melihat gambar besar seorang pria yang bertarung bersama naga. Pria yang berdiri di samping naga tampaknya adalah seorang pejuang berambut hitam. Dia melihat ke ujung gambar untuk melihat lawannya, tetapi menyadari bahwa sebagian gambar telah robek. Sambil melihat, dia mendengar seseorang berkata bahwa dia terkejut melihatnya. Dia berbalik dan melihat penyihir yang sebelumnya. Penyihir itu berkomentar bahwa dia tidak percaya bahwa orang dari akademi itu yang sedang mengejarnya. Bersamanya ada pasukan musuh di kedua sisi. Penyihir itu berkata bahwa dia senang Russell masuk sendiri, jadi dia tidak perlu repot-repot mencarinya lagi. Pasukan itu terdiri dari tentara Andit seperti biasa. Pria itu berkata bahwa dia akan memberikan kematian sebagai tanda terima kasihnya. Russell tertawa dan bertanya apakah dia belum terlalu jauh melarikan diri untuk seorang pria yang berbicara begitu besar. Penyihir itu menjadi marah dan matanya menyala terang. Dia memerintahkan agar Russell mati dan pasukan Andit meluncur maju ke arah Russell. Penyihir itu berpikir bahwa ini adalah mayat tentara elit yang tewas di medan perang. Ini berarti mereka akan jauh lebih kuat daripada yang pernah Russell hadapi sebelumnya. Dia tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri bahwa ini akan menjadi kuburan anak itu. Russell tiba-tiba merespons dan menciptakan dinding api di sekelilingnya seperti terakhir kali. Penyihir itu terkejut dan bertanya apakah dia menggunakan sihir yang sama lagi. Russell hanya tertawa dan berkata itu bukan sihir yang sama, tetapi kali ini akan berbeda. Anak kita mengingat bahwa Draconification bukanlah satu-satunya hal yang dia latih selama waktunya di dunia roh. Dia mengandalkan pelatihannya dan mulai memperluas dinding api tersebut. Setelah itu, dia memutuskan untuk menambahkan rumus vektor agar dinding itu bisa bergerak dan menjadi gelombang api. Pasukan Andit tetap berada di sekitar, tak bisa melintasi dinding api itu. Tiba-tiba, dinding itu terbakar lebih ganas dan tumbuh besar. Api mencapai keluar dan membungkus monster Andit. Api membakar mereka habis dan bahkan menutupi seluruh ruangan. Penyihir itu menyaksikan dengan terkejut saat gelombang api membakar pasukannya, dan dia merasa ini tidak seharusnya semudah itu. Setelah api mereda, Russell berjalan ke arahnya dan berkata bahwa dia bisa melihatnya. Penyihir itu terkejut bahwa Russell bisa melihatnya karena dia sedang menggunakan jubah ketidakterlihatan. Dia terkejut bahwa Russell berhasil menggunakan sihir deteksi di tengah api tersebut. Dia mengutuk saat menyadari bahwa dia dalam masalah dan sudah terlambat untuk melarikan diri. Russell berlari ke arahnya dengan senyum gila di wajahnya dan mengumumkan bahwa sudah terlambat untuk melarikan diri. Dampak dari serangan itu begitu kuat hingga ledakan besar menerjang seluruh reruntuhan. Pria itu tidak mati. Dia terjatuh dan mulai batuk hebat. Darah mulai keluar dari mulutnya dan dia bertanya-tanya apakah ini semua yang bisa dia lakukan untuk bertahan. Russell berjalan ke arahnya dan memberitahunya untuk menyerah sekarang dan menghindari masalah lebih lanjut. Pria itu berkata bahwa dia tidak bisa melakukan itu dan Russell bertanya apa yang dia maksud. Pria itu terhuyung bangkit dan berkata bahwa jiwanya bukan miliknya lagi dan seolah itu belum cukup, dia juga telah menjual keluarganya. Pria itu berteriak bahwa dia telah memberikan semuanya yang menjadi miliknya. Tiba-tiba dua orang muncul di atas reruntuhan dan melompat turun melalui lubang sementara Russell tidak melihat.
Wanita bernama Beth menggunakan sihir bernama cakar setan dan pria itu menggunakan satu yang bernama ekor mimpi buruk. Mereka tampaknya adalah orang-orang yang dilaporkan penyihir itu. Russell dengan cepat berbalik dan melihat monster-monster itu bergerak ke arahnya. Keduanya melancarkan serangan pada tempat mereka berdiri dan beberapa debu serta asap menutupi seluruh area. Asap itu menghilang dan Beth tertawa pada penyihir itu sambil berkata bahwa dia terlihat bagus. Pria itu berkata bahwa dia mengerti bahwa dia hanya umpan, tetapi dia merasa menyedihkan bahwa anak sekecil itu bisa menyiksanya sebanyak ini. Beth mencemooh dengan mengatakan bahwa penampilan tikus yang sedang mengering sangat cocok untuknya. Penyihir yang sudah lemah itu memberitahu mereka bahwa Russell adalah orang yang mereka cari. Dia memberitahukan mereka bahwa dia adalah target mereka, murid dari Master Flamethrower. Kedua pemuja sesat itu terkejut mendengar itu dan menjadi marah saat mendengar nama Daria. Sementara itu, Russell melindungi dirinya dari dampak serangan dengan menggunakan perisai. Dia membuka perisai itu dan berkata kepada para penyerang bahwa orang-orang kotor seperti mereka sebaiknya tidak menyebutkan nama gurunya. Tiba-tiba layar lain muncul dan memberinya misi untuk menangkap setidaknya 1 dari 3 pemuja sesat atau membunuh mereka semua. Para pemuja sesat berbalik menghadapnya dan pria yang satu berkata bahwa dia akan lebih baik mati cepat. Beth setuju sambil tertawa gila. Dia menyebut Daria dengan sebutan kasar dan berkata bahwa tidak mungkin muridnya mati begitu mudah. Wanita itu mengumumkan bahwa dia akan membunuhnya, menjadikannya boneka dari tubuhnya, lalu membuatnya menari di depan Flamethrower. Pemuka sesat pria itu memerintahkan penyihir yang dia sebut Xavier untuk cepat-cepat memblokir pintu masuk dan mengeluarkan ekor mimpi buruknya. Beth menutupi pintu masuk dengan tulang tentara yang tewas. Dia mengaktifkan cakarnya setan dan berkata ini mulai menyenangkan. Russell menyadari bahwa mereka menggunakan serangan frontal total dan tidak memanggil mayat sambil bersembunyi di bayang-bayang seperti penyihir lainnya. Dia berpikir bahwa mereka tidak seperti musuh-musuh lain yang dia hadapi hingga sekarang. Beth berteriak dan bertanya apakah dia tidak akan menyerang mereka karena mereka akan melakukannya jika dia tidak mau. Russell memberitahu mereka bahwa dia ingin mengajukan satu pertanyaan. Dia bertanya apa yang mereka lakukan pada para pengintai yang datang sebelum dirinya. Pemuka sesat pria itu bertanya pengintai yang mana yang dia maksud. Beth menjadi tidak sabar dan memberitahunya untuk berhenti melakukan trik-trik kecil untuk menunda waktu. Dia meluncurkan cakarnya setan ke arahnya dan memulai pertempuran. Russell melompat menghindar dan bertanya-tanya bagaimana mereka bisa tidak tahu tentang para pengintai. Sebelum dia bisa mendarat, pria itu menargetkan dirinya dengan cambuk menggunakan ekor mimpi buruk. Cambuk-cambuk itu bergerak dengan cepat, tetapi Russell berhasil menghindarinya. Dia bertanya-tanya apakah mereka benar-benar tidak tahu atau sedang berpura-pura. Dia memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Beth menjadi marah karena dia menghindar dan menyebutnya anak banci. Tiba-tiba, Russell langsung menyerang dan menciptakan tombak apinya. Dia dengan mudah menangkis cakar setan menggunakan tombak yang mengejutkan Xavier. Penyihir di belakang mereka berteriak bahwa tombak yang dia pegang adalah tombak yang sama yang menghancurkan tengkorak raksasa. Beth tertawa keras dan berkata ini mulai menarik. Dia mengangkat tangannya dan memanggil 2 tangan besar menggunakan teknik cakar setannya. Kedua tangan itu saling menggenggam dan Beth mencoba menggabungkannya untuk menciptakan dampak yang lebih besar. Dia menciptakan tombak miliknya sendiri yang disebut tombak cakar setan dan tersenyum lebar. Dia tertawa dan memberitahu Russell untuk menebak mana yang lebih tajam. Russell tidak berkata apa-apa, dia hanya menatapnya. Ketika Beth menyerang, pria itu memberitahunya untuk tidak bertindak sendiri, tetapi dia tidak mendengarkan. Dia bergegas ke arah Russell dan berkata terlalu memalukan untuk takut pada anak seperti dia. Sementara itu, Russell bersiap untuk menyerangnya. Ketika dia menyerang dengan tombaknya, Russell menahannya dengan tombak apinya. Kedua senjata itu saling bersentuhan dan tombak cakar setan itu hancur. Beth melihat ini dan matanya membesar karena terkejut. Dia melihat di sampingnya dan menyadari bahwa lengannya hilang. Beth menjerit sekeras-kerasnya saat menyadari bahwa lengannya terpotong. Tiba-tiba, pria itu mengulur cambuknya dan memotong kepala Beth yang membuat Russell terkejut. Dia menyebutnya bodoh dan berkata ini adalah kesalahannya karena dia sudah diberitahu untuk tidak bertindak sendiri. Dia menghadap Russell dan menyebutnya murid dari Flamethrower. Dia berkata dia adalah musuhnya, tetapi dia mengakui kemampuannya. Tiba-tiba, matanya mulai bersinar dan dia menciptakan jaring di sekelilingnya dengan cambuk, melepaskan angin mana. Russell hanya menonton dengan bingung dan menunggu dia untuk membuat gerakan. Pria itu berkata bahwa mulai saat ini, dia akan merobeknya menjadi potongan-potongan dengan segala kekuatannya. Anak kita menyadari pusaran cambuk dan melompat mundur untuk menghindari serangan. Pria itu memberitahunya bahwa tidak masalah seberapa hebat dia, karena dia tidak bisa menghalangi serangan yang datang dari segala arah. Tiba-tiba, api besar meletus dari tempat Russell berdiri. Pria itu menyadari sesuatu yang aneh yang menarik perhatiannya. Russell muncul di depannya dengan senyum di wajahnya, dan pria itu terkejut saat menyadari bahwa Russell menggunakan bling. Russell mengarahkan semua energinya ke satu tangan untuk menggunakan overhead. Dia mendaratkan serangannya ke perut pria itu, bergerak cepat dengan tubuh penyihirnya. Pria itu merengek karena dampak serangan yang tak terduga. Xavier menyaksikan seluruh kejadian itu dan terkejut. Dia melihat Russell menjulang di atas pemuka sesat pria itu dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Ketika dia menyadari bahwa dia sekarang sudah mati, dia jatuh terkulai saat melihat mereka kalah lagi. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan berakhir dengan kematian yang sederhana, mengutuk pemuja sesat itu karena shock sebelumnya seolah mereka adalah hal besar. Di samping Beth, dia melihat sebuah benda merah di tanah. Dia mengenalinya sebagai artefak dan mendapat ide. Sementara itu, pemuja sesat pria itu menggigil setelah dipukuli habis-habisan.
Pria yang terluka itu mengatakan kepada Russell untuk berhenti bermain-main dan membunuhnya, tetapi Russell menyuruhnya untuk diam. Dia memegang kepala pria itu dan mengarahkan api petir kepadanya, mendesaknya untuk menjawab pertanyaannya. Dia bertanya apa yang terjadi pada para pengintai. Pria itu meludah ke arah Russell dan bertanya mengapa dia terus-menerus bertanya tentang pengintai. Pemuja sesat itu bertanya tentang apa yang sebenarnya dia bicarakan. Russell terkejut karena sepertinya pria itu tidak tahu. Pria itu melihat celah untuk menyerang Russell dan berpikir bahwa dia tidak sedang waspada. Dia meraih belatinya dan mencoba mengambil kesempatan. Sebelum dia bisa mencapainya, sebuah cambuk panjang terulur melintasi ruangan dan menangkap pria itu di tenggorokan. Russell terkejut dan menoleh untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dia melihat Xavier melakukan mantra pengorbanan lagi dengan artefak itu, berubah menjadi monster. Anak kita terkejut karena dia harus menghadapi mantra pengorbanan lagi. Pemuja sesat itu melihat Xavier dan bertanya-tanya apakah yang dia pegang adalah hati raksasa neraka. Dia segera diseret melintasi ruangan oleh cambuk yang datang dari Xavier. Sementara itu, Xavier terus mendedikasikan hidup dan mati dirinya dan orang lain untuk menyelesaikan mantra tersebut. Saat pemuja sesat itu diseret menuju monster raksasa neraka yang terbentuk, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa membiarkan dirinya bergabung dengan monster pria ini. Namun, sudah terlambat karena dia diseret masuk ke dalam monster dan ditusuk di seluruh tubuhnya. Xavier memanggil makhluk yang dia sebut sebagai abominasi dan memintanya untuk turun karena pengorbanannya telah selesai. Tiba-tiba masa raksasa itu membentuk makhluk yang disebut abominasi. Mana yang dilepaskan dari makhluk itu sangat kuat sehingga Russell mulai bertanya-tanya ada apa. Sebuah pemberitahuan sistem muncul, memberitahu bahwa misinya telah berubah. Dikatakan bahwa semua pemuja sesat telah mati dan dia harus menghancurkan abominasi. Abominasi menatap Russell dengan mata merah yang jahat. Xavier, yang kini telah berubah menjadi binatang itu, melihat dirinya sendiri dan menggeram. Dia bertanya pada Russell bagaimana beraninya dia membuatnya berubah menjadi kekacauan seperti ini. Monster itu menggunakan mantra bernama Demon Claw Stinger dan berkata pada Russell bahwa dia akan memastikan untuk merobeknya menjadi potongan-potongan. Russell terkejut melihat abominasi itu, menyadari bahwa monster itu menggunakan sihir bed. Abominasi itu melepaskan beberapa cakar setan ke arahnya dan dia memandangnya dengan ketakutan. Ledakan dari dampak itu sangat besar hingga meruntuhkan seluruh bangunan. Untungnya Russell menciptakan dinding api di sekeliling dirinya untuk melindungi diri dari batu-batu yang runtuh. Dia menyebut Xavier sebagai bajingan, menyadari bahwa dia hampir saja tidak selamat. Monster itu tampaknya telah menyebabkan seluruh bangunan runtuh di atas kepalanya, jadi Russell menyebutnya bodoh. Dia berpikir bahwa Xavier tidak mampu mengendalikan kekuatan monster seperti itu dan menggali kuburnya sendiri. Tiba-tiba puing-puing mulai berguncang dan tampaknya monster itu masih hidup. Russell memperhatikan guncangan itu dan berseru. Abominasi itu kembali muncul dari dalam tanah dan tampaknya berniat menghancurkan Russell. Monster itu melepaskan rantai 3 kali lipat dan menghancurkannya di tempat-tempat di mana Russell berdiri, menyuruhnya untuk mati. Abominasi itu mengancam untuk mengunyahnya hingga hanya tersisa tulang belulang. Tiba-tiba monster itu dihantam ledakan api di punggungnya. Russell, yang telah melemparkan tombak apinya ke arahnya, mengamati apakah itu tepat sasaran. Monster itu diselimuti asap dan semuanya menjadi kabur. Akhirnya, monster itu, yang tidak terluka, berbalik dan meludah ke arahnya. Monster itu menyatakan bahwa serangannya tidak akan bekerja padanya. Russell mengernyit dan menyadari bahwa monster itu benar karena pertahanannya luar biasa. Dia menyadari bahwa dia harus mencari cara untuk keluar, tetapi monster itu segera menyerangnya dengan rantai berduri. Monster itu memberitahunya untuk berpikir sepuasnya dan menghancurkan rantai itu tepat di tempat di mana dia berdiri. Russell dengan cepat menghilang dari tempat itu dan berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus mencari cara untuk membeli waktu. Monster itu mengolok-oloknya dan bersikeras bahwa dia lari dalam keputusasaan menghadapi kekuatan luar biasa miliknya. Russell mengejek dan berkata, seolah-olah dia akan lari dari orang bodoh seperti itu. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa ini baru permulaan dan dengan cepat memanggil Pepper. Ketika Pepper muncul, dia bertanya apakah bisa membantunya dan Pepper dengan antusias setuju, seperti biasa. Anak kita menciptakan api di tangannya dan memutuskan untuk memulai. Dia dengan cepat mendirikan dinding api antara dirinya dan monster itu. Setelah itu, dia mengubahnya menjadi gelombang api dan mengarahkannya ke abominasi. Gelombang raksasa itu mengenai monster itu, tetapi monster itu berhasil memblokirnya, meskipun sedikit terluka. Abominasi itu menyebut Russell bodoh dan bertanya apakah dia benar-benar berpikir mantra seperti itu bisa merusaknya. Ketika monster itu menoleh ke atas, dia tidak melihat siapapun di depannya dan bertanya-tanya kemana Russell pergi. Russell, yang telah bersembunyi, tersenyum dan memberitahu Pepper untuk bertindak sekarang. Sementara abominasi masih mencari-cari, Pepper berlari ke arahnya. Naga itu menembakkan semburan api ke monster yang tak menyadari bahaya. Pepper dengan cepat berlari mengelilingi monster itu dan menyiramkan api padanya saat monster itu mencoba menangkapnya. Sementara itu, Russell terbang di atas untuk melancarkan serangan terakhirnya. Anak kita senang karena dia berhasil mengalihkan perhatian monster itu dari dirinya, karena sekarang dia bisa melancarkan serangannya. Dia mulai menghasilkan tombak api tetapi menggabungkannya dengan overhead karena itu satu-satunya sihir yang dia tahu yang memiliki kekuatan penetrasi luar biasa. Ketika Pepper menyadari bahwa Russell telah selesai membuat senjatanya, dia melangkah menjauh. Sementara itu, monster itu berkata pada Russell untuk berhenti bermain-main dan keluar. Russell, yang melompat turun ke kepala monster dengan tombak api yang aneh, berkata bahwa dia akan memenuhi permintaannya. Tak lama kemudian,
Anak kita mendaratkan tombak api di kepala monster dengan kekuatan besar. Kepala dan tubuh monster itu dipenuhi api, tetapi monster itu memberitahu Russell bahwa semua yang dia lakukan sia-sia. Russell memberitahunya bahwa dia tahu dan tertawa, mengatakan bahwa dia belum melihat senjata sejati miliknya. Tiba-tiba, anak kita memanggil petir. Dia menciptakan lembaran petir besar di atas kepala monster untuk menyerangnya. Tiba-tiba, dia memanggil petir untuk menyambar bagian atas kepala monster itu. Sihir tersebut disebut palu raksasa petir. Petir terang itu merobek seluruh sistem monster itu. Dampaknya begitu kuat sehingga abominasi meledak di tempat. Asap tebal menutupi area itu dan sulit untuk melihat apapun. Akhirnya, Russell mendarat di kakinya dan bertanya-tanya apakah dia akhirnya telah menghancurkan monster itu. Dia melihat lebih dekat dan melihat bahwa bagian paling atas dari monster itu meledak dan mengungkapkan kerangka safir. Sistem menampilkan pemberitahuan dan memberitahu bahwa misinya telah selesai dan dia sekarang akan menerima hadiahnya. Russell merasa lega melihat bahwa misinya telah berakhir dan terjatuh ke punggungnya. Pepper muncul di bahunya dan Russell memujinya atas kerja kerasnya. Tiba-tiba, tengkorak itu terlepas dari kerangka dan jatuh ke tanah. Tengkorak itu memantul dari tempat ia jatuh dan mendarat di depan Russell, mengejutkannya. Tengkorak itu menyebut namanya dan mengatakan bahwa Daria melatih anak yang sangat luar biasa di tahun-tahun terakhirnya. Tengkorak itu bertanya siapa yang tahu bahwa anak didiknya akan menjadi Raymond, dan Russell terkejut karena tengkorak itu bisa bicara. Tengkorak itu melanjutkan dan berkata bahwa dia bertanya-tanya apakah anaknya akan lebih menarik daripada ayahnya. Anak kita hanya tetap terkejut mendengarkan tengkorak itu. Russell menjadi marah dan meraih tengkorak itu, menuntut untuk tahu siapa yang berbicara karena sepertinya ada orang lain yang berbicara melalui tengkorak itu. Tengkorak itu tertawa dan memberitahunya bahwa dia akan mengetahuinya lebih cepat atau lambat. Tengkorak itu juga berkata bahwa dia akan tahu bagaimana penampilan ayahnya di tahun-tahun terakhirnya. Tiba-tiba, tengkorak itu meledak di tangan Russell. Suara itu tertawa dan berkata bahwa ayahnya memiliki tampilan yang cukup garang. Anak kita mulai menangis di bawah hujan karena frustrasi mengetahui bahwa musuh-musuhnya tahu tentang ayahnya. Dalam hujan, dia meminta suara itu untuk memberitahu siapa sebenarnya dia dan mulai mengutuk. Pepper datang ke sisinya untuk menghiburnya. Sisa tubuh abominasi tetap tak bergerak di depannya. Sementara itu, seseorang mengamati Russell dengan teleskop dan memberitahu rekan-rekannya bahwa pertempuran mereka telah berakhir. Pria itu memerintahkan bawahannya untuk mengirimkan laporan ke markas. Kita beralih ke gurun ke-12 di antara batalion kedua dari tentara kekaisaran. Di dalam markas, Komandan Batalion, Viscount Monmouth, membaca laporan dari pasukannya. Dia mengetahui bahwa bentrokan antara orang yang diduga penyihir Endymion dan seorang pemuja sesat berakhir dengan kemenangan penyihir tersebut. Laporan itu juga mengatakan bahwa berdasarkan kekuatan sihir, tingkat penyihir itu diperkirakan berada di atas lingkaran kelima. Informasi ini mengejutkannya dan dia memanggil petugas intelijen. Komandan Viscount menuntut untuk tahu bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa penyihir sebesar itu sudah begitu dekat dengan wilayah mereka. Petugas intelijen meminta maaf dan mengatakan bahwa tidak ada laporan tentang pergerakan mencurigakan dari penyihir Endymion tingkat tinggi. Seorang petugas lain yang duduk di dekatnya mengatakan bahwa mungkin orang itu adalah penyihir baru. Dia menambahkan bahwa ada desas-desus bahwa menara api memiliki anggota termuda yang baru. Petugas intelijen mencoba membela dirinya dengan mengatakan bahwa penyihir itu pasti baru saja lulus dari akademi, jadi tidak perlu khawatir selama mereka tidak mendekati perbatasan. Komandan memanggilnya bodoh dan memberitahunya bahwa lulusan baru itu diperkirakan sudah di atas lingkaran kelima. Dia mengatakan itu berarti dia bisa menjadi kekuatan besar Endymion di masa depan. Kedua pria itu tetap diam dan komandan hanya menghela napas. Komandan mengutuk dan berkata bahwa dia tidak ingin menghadapinya. Dia berkata bahwa dia tidak punya pilihan selain memanggil maniak itu untuk menangani ancaman, merujuk pada seseorang yang tidak dikenal. Sementara itu, di bawah terik matahari gurun, Russell duduk di atas bukit pasir dan meminum air dengan cepat. Dia sedang berpikir dalam-dalam dan terus memikirkan sesuatu. Dia bertanya-tanya apakah si pemuja sesat benar-benar membunuh ayahnya. Russell berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus fokus pada misinya untuk menemukan para pengintai sekarang. Terutama karena sekarang ada orang-orang yang mengikutinya, dia tidak bisa kehilangan fokus. Dia melihat ke samping dan menduga orang-orang itu pasti pengintai yang dikirim oleh kekaisaran. Dia menyadari mereka belum menyerangnya, jadi dia mengira tujuan mereka hanya untuk pengawasan. Tiba-tiba dia melihat sosok aneh di kejauhan di tanah gurun. Ketika dia melihat lebih dekat, orang itu mulai bersinar terang. Russell berlari menuju orang itu dengan tubuh penyihirnya untuk menangkapnya. Ketika dia semakin dekat, orang itu tiba-tiba menghilang. Dia dengan misterius mendapatkan luka di pipinya dan jatuh ke tanah. Russell bangkit dan bertanya-tanya apakah semua yang dia lihat hanya aura sihir. Sebuah pemberitahuan sistem muncul dan memberitahunya bahwa dia telah bertemu musuh dengan level yang belum pernah dia temui sebelumnya. Misinya adalah untuk melarikan diri dari cengkraman musuh tanpa terluka dengan hadiah 5 batu mana tingkat menengah. Russell terkejut dan melihat ke arah penyerangnya untuk mengetahui siapa dia. Orang itu tampaknya seorang pendekar pedang dan dia mengenalnya sebagai seseorang bernama Spandam. Spandam hanya tersenyum padanya dan berkata bahwa dia pasti mengarah ke lehernya. Orang itu berkata sepertinya laporan tentang seorang master yang berada di atas tingkat lingkaran kelima itu benar. Russell mengerutkan kening dan mengenalinya sebagai manusia super dari kekaisaran. Dia adalah murid dari pendekar pedang besar, McRae. Spandam tersenyum seperti orang gila dan memberitahu Russell bahwa ini akan menyenangkan untuk membelahnya. Russell berkata bahwa pada akhirnya cara terbaik untuk menggambarkan Spandam adalah Spandam si maniak pembunuh.
Pendekar pedang itu terkejut karena Russell tahu namanya. Dia mengulurkan pedangnya ke arah Russell dan berkata bahwa itu melegakan. Russell tidak bergerak dan hanya mengerutkan kening padanya. Spandam berkata bahwa karena Russell tahu namanya, dia akan bisa menerima waktu rasa sakit yang luar biasa yang harus dialami. Anak kita berpikir mengapa Spandam disebut Spandam si maniak pembunuh. Pedang Spandam mulai bersinar dengan aura merah darah dan Russell ingat pernah melihatnya. Hanya karena mereka bertumbukan bahu dengannya di kehidupan masa lalunya, dia membantai seluruh kelompok tentara bayaran dan membunuh mereka. Russell juga hampir mati. Jika bukan karena intervensi Alan, mereka pasti sudah mati. Dalam kilas balik, Alan melompat ke dalam adegan tepat ketika Spandam akan membunuh Russell. Spandam tidak takut dan hanya tersenyum seperti orang gila. Ksatria dan penyihir itu bertarung dalam pertempuran sengit. Bahkan pada waktu itu, Alan Page yang telah melewati batas seorang penyihir hampir tidak bisa menaklukkan Spandam dan terluka. Russell berkata pada dirinya sendiri bahwa Spandam adalah musuh yang sangat kuat. Spandam bosan menunggu dan berkata bahwa waktunya telah tiba untuk memulai. Ksatria itu menggunakan serangan tebasan yang disebut darah terbang. Russell dengan cepat membuat perisai untuk memblokirnya dan membuat 5 lapisan. Serangan itu mengenai perisai dan menghancurkannya sepenuhnya. Russell terkejut bahwa satu serangan bisa menembus 5 lapisan perisai. Dia tidak punya pilihan selain melompat mundur untuk menghindari garis serangan. Darah terbang itu mendarat di tempat dia berdiri dan menciptakan ledakan di pasir. Anak kita bertanya-tanya bagaimana serangan Spandam bisa sekuat itu meskipun telah menembus 5 lapisan perisai. Dia bertanya-tanya bagaimana Alan Page bisa menangani seseorang sepertinya. Spandam tampaknya terkejut karena dia berhasil menghindari serangan itu dan menyadari dia telah menumpuk perisainya. Dia berkomentar bahwa penilaian Russell bagus, tapi kepadatan kekuatan sihirnya terlalu rendah. Dia melancarkan lagi serangan putaran darah. Russell mendengar apa yang dia katakan dan dia menyadari bahwa itulah solusinya. Ketika serangan darah terbang datang padanya, Russell menghasilkan tombak api karena itu memiliki banyak kekuatan. Dia menggunakan tombak api untuk memotong serangan yang datang dan menghilangkannya. Spandam terkejut dengan responsnya dan bertanya-tanya ada apa. Dia melihat tombak api dan berkata pada Russell bahwa sepertinya dia menyembunyikan sesuatu yang cukup berguna. Russell dengan sarkastik bertanya apakah itu benar dan melemparkan tombak api padanya. Spandam melihat tombak yang datang ke arahnya tetapi dia tidak bergerak menjauh. Sebaliknya, dia terkejut bahwa tombak api tetap utuh meskipun Russell melemparkannya. Dia dengan cepat membuat gelombang darah terbang untuk memblokir dirinya dari tombak yang terbang itu. Ksatria itu tersenyum dan berkata bahwa dia benar-benar merasa pertempuran dengan penyihir sangat menarik. Tiba-tiba, Russell menggunakan beling dan muncul di belakangnya dengan tombak api di tangannya untuk menyerangnya. Dia dengan cepat meluncurkan tombak itu ke punggung Spandam untuk menyerangnya dari belakang. Tiba-tiba Spandam menghilang dan sepertinya dia juga tahu sihir teleportasi. Dia muncul di belakang Russell dan berkomentar bahwa Russell juga bisa menggunakan beling seperti tikus yang dia sebut. Russell terkejut melihat Spandam di belakangnya saat dia berbalik. Ksatria itu menyerang Russell dengan pedangnya dan darah pun tertumpah. Spandam tertawa dan berkata sudah lama dia tidak merasakan kesenangan sebanyak ini. Sebelum pedangnya bisa menembus, Russell berhasil melakukan teleportasi beberapa langkah menjauh darinya. Anak kita mendapatkan luka di kakinya dan Spandam dengan sinis bertanya apakah dia berdarah. Spandam terus tertawa dan memberitahunya bahwa dia akan menunggu sampai dia sembuh. Russell mencoba menggunakan sihir untuk menyembuhkan lukanya dan dia menyadari bahwa Spandam menggunakan aura di sekitar tubuhnya untuk meningkatkan kecepatan, itulah sebabnya terlihat seperti dia melakukan teleportasi. Dia berpikir bahwa aura Spandam tidak sebanding dengan tubuh penyihirnya. Sementara itu, dia mencoba memotong pakaian untuk menghentikan pendarahan. Spandam terus mengawasinya dan bertanya apakah semua orang dari menara api sekeras kepala ini atau apakah mereka harus begitu untuk bergabung dengan organisasi mereka. Russell bertanya-tanya mengapa dia bertanya seperti itu dan menanyakan apa maksudnya. Spandam menyeringai dan berkata bahwa orang-orang yang dia temui beberapa hari yang lalu tidak menyerah sampai akhir, merujuk pada para pengintai. Dia berkata mereka datang untuk mencari salah satu pengintai mereka yang hilang. Russell menyadari bahwa dialah yang membunuh para pengintai itu dan dia terkejut. Dia bertanya lagi pada Spandam apakah dia yang membunuh para pengintai yang hilang itu. Spandam hanya tersenyum dan mengangkat bahu. Russell marah dan mengepalkan tinjunya. Dia teringat bahwa dia berencana untuk melarikan diri setelah konfrontasi singkat, seperti yang diberitahu sistem padanya, sehingga dia bisa pergi mencari para pengintai. Sebaliknya, dia mengaktifkan dan melepaskan sejumlah besar mana, tampaknya siap untuk bertahan. Dia dengan marah berpikir bahwa ini bukan saatnya memikirkan masa depan. Spandam tersenyum dan berseru bahwa Russell telah menyembunyikan kekuatan aslinya saat melawan dia. Ksatria itu menggenggam pedangnya dan berkata mereka akan lihat apakah dia bisa tetap tenang sementara seluruh tubuhnya terasa sakit karena terluka parah. Russell melihat cincin berawan di tangannya dan menyadari bahwa itu belum terisi ulang, yang berarti hanya ada satu jalan keluar pada akhirnya. Spandam mengangkat pedangnya untuk melancarkan serangan lagi. Dia menggunakan sesuatu yang disebut Rattle Torrent, menciptakan arus darah. Russell melihat arus itu menuju padanya dan dia memutuskan untuk menggunakan pilihan terakhirnya. Dia mengaktifkan Draconification-nya. Seluruh tubuh Russell tiba-tiba diselimuti api saat dia mengirimkan api untuk membakar arus darah tersebut. Spandam terkejut bahwa anak itu mampu menembus serangan itu. Sementara itu, Russell tidak muncul dari kolam api tempat dia berada. Tiba-tiba dia melompat keluar setelah mengaktifkan Draconification-nya. Dia mulai menghitung mundur dan menyadari dia hanya memiliki 14 detik sebelum kekuatan itu habis. Dengan cepat membuat tombak apinya, dia berlari menuju Spandam.
Spandam tersenyum saat melihatnya dan berpikir bahwa ini bisa sangat berbahaya. Terlepas dari itu, dia tidak bergerak menjauh saat Russell melompat ke arahnya dengan tombak api di tangan. Russell meluncurkan ledakan api yang menghancurkan ke tempat Spandam berdiri. Tak lama kemudian, api itu surut dan Russell berdiri di dalam api yang menyala-nyala. Dia melihat sekitar untuk mencari Spandam, tetapi ksatria itu muncul di belakangnya. Spandam berbicara dari belakang, mengejutkan Russell. Dia berkata dia tidak tahu trik apa yang digunakan Russell. Dia menyerang Russell dengan pedangnya, tetapi anak kita memantulkan serangan itu dengan tangannya. Spandam memberitahunya bahwa dia yakin dia hanya sementara meningkatkan kekuatannya. Russell terus menghitung mundur dan menyadari dia hanya memiliki 9 detik tersisa. Spandam melanjutkan serangannya lagi, menggoreskan pedangnya ke wajah Russell, tetapi anak kita dengan cepat membalas dengan ayunan tombaknya. Dampak serangan itu menghasilkan ledakan besar. Spandam melompat untuk menghindari ledakan, dan Russell menghitung bahwa dia hanya memiliki 6 detik tersisa. Spandam mengejeknya, mengatakan bahwa jika meningkatkan kekuatan bukanlah cukup untuk membunuhnya, maka itu adalah kekuatan yang tidak berguna. Ksatria itu melompat ke atas sambil berkata ini saatnya untuk mengakhiri ini. Dia menggunakan keterampilan yang disebut Siklon Tipon, dan sebuah topan darah muncul dengan tebasan-tebasannya. Russell melihat ke atas dan mengerutkan kening. Ksatria itu melompat turun ke arah anak kita, bertujuan untuk merobeknya dengan serangan itu, tetapi Russell memblokir dengan tombaknya untuk menahan serangan itu. Pedang Spandam bertabrakan dengan tombak Russell, tetapi Spandam dengan cepat menggunakan gelombang darah untuk memantulkan tombak dan mengalihkan serangan itu. Tombak Russell mengenai tanah, dan dia secara keliru menembakkan ke tanah. Ledakan yang dihasilkan sangat besar dan melanda seluruh arena pertempuran. Setelah api mereda, Russell jatuh berlutut. Anak kita terengah-engah, tampak kelelahan sementara Spandam berdiri di depannya. Spandam mengawasinya yang sedang berlutut sementara api perlahan-lahan menghilang. Russell terus menghitung dan menyadari bahwa dia hanya memiliki 2 detik tersisa. Spandam tertawa dan bertanya apakah dia akhirnya selesai. Russell memberitahunya masih ada satu hal lagi. Dia mengatakan bahwa dia masih memiliki 1 detik dan meletakkan tangannya di tanah untuk serangan terakhirnya. Serangan yang dia gunakan adalah sihir lingkaran ke-6 dan itu mengejutkan Spandam. Tanah di bawah mereka mulai retak dan api mulai menyala. Retakan itu melebar dan Spandam terlihat benar-benar terkejut. Api itu berubah menjadi magma, membuat seolah-olah mereka berdua berada di dalam gunung berapi. Russell mengubah seluruh area menjadi zona vulkanik menggunakan keterampilan yang disebut Meltdown. Dalam kilas balik saat Russell sedang belajar di perpustakaan profesor, dia ingat membaca tentang metode Meltdown. Dia mengingat bahwa dia bisa memahami prinsip di baliknya, tetapi karena itu memerlukan sihir lingkaran ke-6, dia tidak bisa menggunakannya. Keterampilan ini bekerja dengan memulai dari bara api kecil dan kemudian menutupi seluruh area dengan magma. Di masa kini, Pepper datang untuk menyelamatkan Russell dan mengangkatnya keluar dari magma. Di langit, Russell berterima kasih kepada Pepper atas bantuannya. Sementara itu, Pepper berjuang untuk menjaga agar dia tetap terangkat karena perbedaan berat badan. Dari atas sebuah batu, Russell melihat ke bawah untuk melihat apa yang terjadi pada Spandam. Tiba-tiba seseorang muncul di belakangnya. Russell dengan cepat berbalik untuk melihat siapa itu. Ternyata itu Spandam, yang terbatuk-batuk hebat dan tampak terluka parah dengan satu lengannya terpotong. Russell mendekat kepadanya dan mengincar kepalanya dengan Firebolt. Dia bertanya kepada Spandam apakah dia memiliki kata-kata terakhir, tetapi Spandam tidak menjawab dan terus menggigil. Spandam akhirnya tersenyum dan bertanya apakah Russell menganggap situasi mereka lucu. Spandam berbicara tentang para penjaga dan mengatakan bahwa mereka mendorong mereka untuk berperang dengan nama melindungi negara mereka, tetapi mereka tidak membiarkan mereka tahu bagaimana cara keluar dari itu. Dia menyebutkan bahwa mereka harus membunuh berkali-kali. Dia menambahkan bahwa jalan seorang penjaga memang jalan yang berdarah. Spandam memberitahu Russell bahwa dia menyambutnya untuk itu. Russell ragu sejenak dan Spandam terus menunggunya. Beberapa detik kemudian, Russell mengeksekusi Spandam di tempat itu. Dia berdiri di depan mayatnya dan hanya berpikir diam-diam. Sistem kemudian memunculkan pemberitahuan bahwa dia telah menyelesaikan misi dan melebihi persyaratan, sehingga dia dianugerahi 8 batu mana tingkat menengah. Sementara itu, di kedai, seorang pengintai datang untuk memberi intelijen kepada Jackson dan memberitahunya bahwa kabar telah beredar bahwa Spandam, seorang ksatria dari kekaisaran, bertindak secara diam-diam di gurun. Pria itu memberitahu Jackson bahwa hilangnya para pengintai mungkin juga terkait dengan Spandam. Jackson terkejut dan berpikir bahwa jika ini benar, maka keilahian menara api juga dalam bahaya. Dia berpikir bahwa tidak peduli seberapa terampil dia tidak akan mampu melawan Spandam.